Selamat pagi untuk Bapak Yusri dan teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan Indonesia dalam karya sastra Indonesia. Kenalkan, nama saya Selena Inggris Bula. Yang pertama ada karya sastra dan kebudayaan Indonesia. Media massa, salah satunya media massa koran, menyajikan beberapa berita aktual tentang bagaimana perkembangan zaman menggerus kebudayaan Indonesia. Yang kedua, yaitu karya sastra yang dimuat dalam koran memberikan pengetahuan tentang warisan nenek moyang kepada pembaca. Yang ketiga, ada selain perkembangan zaman yang menggerus kebudayaan Indonesia, kebudayaan mencakup banyak hal seperti nilai-nilai, norma, dan bagaimana kebudayaan tersebut dilaksanakan. Berikutnya yaitu yang sering kita ketemu di koran, yaitu sastra koran. Istilah sastra koran biasanya dipakai orang untuk menjelaskan atau mengacu pada prosa, puisi, atau drama yang diterbitkan dalam koran. Lewat tulisan ini, saya juga perlunya mempertimbangkan kembali batasan pengertian seperti itu. Dan yang kedua, sastra koran dibatasi oleh halaman. Dan yang terakhir, isu-isu terbaru dituliskan dan dikaitkan dalam karya sastra koran ini. Berikut adalah contoh-contoh pemuatan cerpen tentang kebudayaan. Ada dua. Yang pertama yaitu Perkembangan Zaman Menggerus Nilai-Nilai Budaya oleh Setio W. Koran Magelang Express 21 Desember 2019. Dan yang kedua yaitu Lestarikan Seni Budaya. Nagari Nanggalo Gandeng UNP. Yang dimuat pada Metro Andalas 20 Desember 2018. Nulisan sastra kebudayaan. Kaitan antara sastra dan kebudayaan dipicu oleh stagnasi strukturalisme. Seperti diketahui, analisis dengan memanfaatkan teori-teori strukturalisme terlalu asik dengan unsur-unsur intrinsik sehingga melupakan aspek-aspek yang berada di luarnya, yaitu aspek sosiokulturalnya. Hubungan antara sastra dan kebudayaan juga dipicu oleh lahirnya perhatian terhadap kebudayaan. Sebagai studi kultural, di mana di dalamnya yang banyak dibicarakan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kritik sastra. Dan yang terakhir, menurut Lotman 1977-31, sastra sebagai rekonstruksi dan harus dipahami secara tak langsung, yaitu dengan memanfaatkan media. Genre karya sastra kebudayaan. Yang pertama adalah liris, di mana penulis harus mengungkapkan perasaan, sensasi, emosi, dan lain-lain pada orang yang membaca atau mendengarkannya. Yang kedua yaitu realis, menerangkan suasana pada zaman sekarang di mana globalisasi mengerus kebudayaan Indonesia. Berikutnya adalah strategi kreatif cerpen kebudayaan Indonesia. Yang pertama, mempresentasikan opini dengan kalimat yang mengandung estetika. Seperti ini untuk memfilter hal yang dapat merongrong dan mencederai nilai-nilai budaya yang sudah dibangun itu. Seperti yang dikatakan oleh Suryati Chan yang dimuat pada koran Metro Andalas 19 Desember 2018. Yang kedua yaitu menggambarkan suasana lokasi dipadukan dengan estetika sastra. Pagi menjelang, matahari pun menebarkan kehangatan. Warga di Dusun Gede, Desa Losari, Kecamatan Logomulyo, bersiap diri menuju Tuk Budaya, yang biasa juga disebut mata air budaya, dimuat oleh koran Magelang Express pada tahun 21 Desember 2019. Berikut adalah isu-isu dalam cerpen terkait kebudayaan. Yang pertama ada dampak urusan budaya, cara melestarikan budaya Indonesia, nilai-nilai positif melestarikan budaya. Isu-isu yang terkait ya dalam cerpen itu mengandung beberapa bidang, yaitu sosial, budaya, pendidikan, dan spiritual. Berikut adalah representasi dialektika
spiritualitas dalam cerpen kebudayaan, di mana masyarakat mengaitkan spiritualitas atau kepercayaan dalam cerpen. Bagi warga, semua ritual yang dilakukan di budaya ini harus diikuti dengan hikmat, seperti yang dimuat pada koran Magelang Express sebelumnya. Representasi relasi sosial dalam cerpen kebudayaan. Relasi sosial kerjasama antara pemerintah dengan Universitas Negeri Padang dalam melestarikan budaya. Untuk melestarikan seni budaya, itu kembali kami langsung bekerjasama dengan UNP. Suryadican yang dimuat oleh Metro Andalas pada 20 Desember 2020. Berikutnya ada representasi dialektika terhadap masyarakat dalam cerpen kebudayaan. Salah satunya dalam upaya mengatasi atau mencegah berbagai penyakit masyarakat seperti judi, miras, dan narkoba. Seni budaya ini kita hidupkan salah satu bentuk agar anak-anak maupun remaja tak mudah terpengaruh dan terhindar dari dampak hal-hal yang negatif. Seperti yang dikatakan Suryadican dimuat pada koran Metro Andalas pada tahun 20 Desember 2020. Dan terakhir ada kesimpulan. Selain memiliki peran menghibur, cerpen juga memberikan fakta, berita aktual yang dipadukan oleh kalimat yang mengandung estetika. Cerpen koran tentang kebudayaan ini mempresentasikan dampak kebudayaan terhadap pendidikan, sosial, dan spiritualitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.